wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Prilianti, Stambuk A241170079. Saya mahasiswi PLP dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap kuat, sehat, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Itu semua kalian perlukan agar kalian tetap semangat dan tetap baik-baik saja. Jangan lupa selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan teman kalian, dan kurangi keluar rumah jika tidak terlalu penting. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, Ibu akan membagikan absen dan diisi setelah habis mengikuti pembelajaran. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas fluida dinamis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu 1. Mendeskripsikan dan memahami apa itu fluida dinamis. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenis fluida dinamis. Yang ketiga, mampu menghitung debit. Keempat, menjelaskan persamaan kontinuitas. Sebelum masuk ke penjelasan apa itu fluida dinamis, kalian perhatikan gambar berikut. Fenomena pertama, gambar pertama, aliran air sungai normal. Gambar kedua, aliran sungai saat banjir. Dilihat dari kedua gambar, apa perbedaan aliran air sungai normal dengan aliran sungai saat banjir? Fenomena kedua, pernahkah kalian menyiram tanaman menggunakan selang plastik? Mengapa saat menutup sebagian mulut selang dengan jari, aliran air semakin deras? Ya, di sini saya akan bertanya, pernahkah adik-adik bermain ke sungai atau dam? Kamu pasti bakalan ngelihat air sungai bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fluida yang bergerak dari titik satu ke titik lainnya. Fluida yang bergerak disebut fluida dinamis. Namun, apakah semua fluida yang bergerak dapat dikatakan demikian? Simak penjelasan berikut. Kalau kamu ngelihat air sungai, pasti kamu sadar kalau air sungai sedang dari satu tempat ke tempat lainnya. Fenomena pergerakan air ini dalam fisika disebut sebagai fluida bergerak atau dinamis. Tapi fluida yang bergerak bukan cuman air loh. Angin juga termasuk fluida yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi nggak semua zat cair atau gas bisa dikatakan sebagai fluida yang bergerak. Fluida yang dinamis diasumsikan fluida tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, volumenya tetap sejak awal, nggak kental, dan alirannya tidak turbulen, maka fluida tersebut bisa disebut fluida yang dinamis, sehingga kamu bisa mengerti apa itu fluida dinamis. Ciri-ciri fluida dinamis. Kalau dari pengertian yang sudah saya jelaskan di atas, kamu bakalan mengerti apa saja ciri-ciri suatu fluida bisa dikatakan dinamis. Pertama, tidak termanfaatkan, atau suatu fluida yang bergerak ketika diberi tekanan berapapun, fluida tersebut nggak bakalan termanfaatkan atau terkompres. Fluida yang tidak terkompres selama bergerak disebut fluida yang dinamis. Yang kedua, tidak ada gesekan. Selain nggak adanya gesekan, suatu fluida juga tidak boleh memiliki kekentalan yang cukup tinggi. Tingkat viskositas suatu fluida yang semakin tinggi bakalan mempengaruhi kecepatan dan dari fluida, sehingga fluida tersebut tidak bakalan dinamis. Yang ketiga, alirannya tenang.
Aliran stasioner, suatu fluida ngejelasin kalau fluida bergerak dengan arah wadah dan selama proses pergerakan fluida tidak terjadi turbulensi atau pusaran dalam fluida. Jadi fluida yang dinamis tidak bakalan mengalami pusaran selama proses pergerakannya. Yang keempat, kecepatan aliran konstan. Ciri terakhir suatu fluida yang dinamis adalah kecepatan alirannya tunak atau steady state. Jadi selama proses terjadinya pergerakan fluida, kecepatan fluida konstan terhadap waktu dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Besaran di dalam fluida dinamis. Terdapat dua besaran yang sangat penting untuk kamu pelajari dalam fluida yang bergerak, yaitu debit air dan persamaan kontinuitas. Saya akan menjelaskan kedua besaran fluida bergerak di bawah ini. Yang pertama, debit air. Saya jelaskan adalah debit. Kalau kalian melihat fluida yang bergerak, pasti kalian bakalan berpikir berapa banyak volume fluida yang mengalir. Perbandingan antara volume fluida mengalir per satuan waktu tertentu dalam fisika disebut sebagai debit. Kamu bisa menggunakan rumus debit di bawah ini, di papan tulis ini. Q sama dengan A kali V, Q atau Q sama dengan V per T, di mana keterangannya Q adalah debit aliran air meter pangkat 3 per sekon. A adalah luas penampang dari wadah atau jalur air meter pangkat 2. V sama dengan kecepatan aliran fluida meter per sekon. V adalah volume fluida yang mengalir persatuan meter per pangkat 3. T adalah selang waktu fluida yang mengalir atau persatuan sekon. Kedua, persamaan kontinuitas. Adapun contoh soal fluida dinamis, bisa kalian lihat sini. Sandi sedang menyiram tanaman dengan menggunakan air selang dengan kedua ujung diameter pipa yang berbeda. Pada penampang pipa besar dengan luas kecepatan aliran fluida adalah 7,2 km per jam. Berapakah kecepatan air fluida yang mengalir pada ujung pipa kecil dengan luas penampang dalam satuan meter per sekon? Pilihan bisa kalian lihat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu mengetahui persamaan yang berhubungan dengan luas penampang dan kecepatan alir pada suatu fluida. Nah, persamaan yang paling tepat adalah persamaan debit. Debit didefinisikan sebagai jumlah volume fluida yang mengalir melewati luasan penampang tertentu per satuan waktu. Dari kasus tersebut, pada pipa besar, kecepatan alir fluida adalah 7,2 km per jam. Karena soal di atas meminta kita untuk menentukan kecepatan alir fluida pada pipa kecil dalam satuan meter per sekon, maka terlebih dahulu kita harus mengkonversikan kecepatan alir fluida pada pipa besar, yaitu 7,2 km per jam sama dengan 7.200 meter per 3.600 per sekon, sama dengan 2 meter per sekon. Setelah kita mengetahui kecepatan pada pipa besar, maka kita langsung saja masukkan ke persamaan debit pada prinsip kontinuitas yang menyatakan bahwa perkalian antara luas penampang pipa dengan laju
fluida pada kedua ujung pipa adalah konstan. Seperti berikut. A1V1 sama dengan A2V2, di mana 0,002 meter pangkat 2 kali 2 meter per sekon sama dengan 0,001 meter pangkat 2 kali V2. Dimana terus 0,002 meter pangkat 2 kali 2 meter per sekon per 0,001 meter pangkat 2 sama dengan V2. V2 sama dengan 2 kali 2 meter per sekon sama dengan 4 meter per sekon. Maka kecepatan alir fluida pada pipa kecil adalah 4 meter per sekon. Hal ini sesuai dengan definisi dari persamaan debit bahwa luas penampang dengan kecepatan alir adalah perbandingan terbalik. Jawabannya adalah C. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.